yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Kembali lagi di sekolah minggu online kita hari ini bersama saya Kak Evin dan juga aku Tasya. Untuk memulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik yang terkasih, mari saat ini kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk berkat yang boleh Engkau berikan kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, saat ini kami bersama berkumpul untuk memulai sekolah minggu online kita hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Masalahku Jadi Kecil. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi hidungnya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasihnya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasihnya Yesus padaku kekal selamanya. Ha 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 ha. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ya. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Masih semangat sekolah minggu kita? Oke. Apakah adik-adik good atau no good? Ibu guru lihat dari sini. Hah? Good semua? Oke, puji Tuhan. Kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dalam kitab Perjanjian Lama Keluaran 2 ayat 1 sampai 22. Alkitabnya jangan lupa disiapkan dan adik-adik bisa membacanya nanti setelah sekolah minggu online. Sebelum Ibu Guru menceritakan firman Tuhan kita hari ini, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati dan Kau urapi supaya apa yang disampaikan oleh Ibu Guru adalah sesuai dengan kehendak-Mu.
Diberkati juga untuk anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak bisa duduk diam dan tenang dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, firman Tuhan kita pada hari ini adalah kisah bayi Musa. Adik-adik pasti sudah pernah mendengar cerita Musa. Anak-anak kelas besar, waktu kelas kecil, Ibu Guru yakin kalian sudah pernah mendengarnya. Tapi kali ini sedikit diulang ya. Oke, cerita tentang Musa. Ada seorang ibu bernama Ibu Yokhebed. Ibu Yokhebed, adik-adik lihat ya, dia sepertinya sedang gelisah. Kenapa? Karena dia mendengar perintah dari Raja Mesir bahwa semua bayi laki-laki harus dibunuh, tidak dibiarkan hidup. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ibu Yokhebed memikirkan bagaimana caranya ya untuk menyelamatkan putraku. Lalu Ibu Yokhebed membuat sebuah peti pandan. Adik-adik bisa lihat, peti pandan itu dibuat dengan sangat rapi supaya bayinya bisa tenang di dalam peti itu. Bayinya sedang menangis ya. Sambil diletakkannya ke dalam peti, Ibu Yokhebed berkata kepada anaknya yang perempuan bernama kakak Miriam, "Anakku Miriam, ibu akan membiarkan adikmu berada di sungai Nil. Tapi pesan ibu, tolong jaga adikmu. Kamu lihat dari jauh, kamu awasi. Kira-kira adikmu seperti apa setelah ibu hanyutkan ke dalam sungai Nil?" Lalu apa kata kakak Miriam? "Baik ibu." Kemudian Ibu Yokhebed bersama dengan kakak Miriam meletakkan bayi laki-laki itu ke dalam sebuah sungai. Kira-kira bagaimana perasaannya ya? Pasti sedih sekali meninggalkan seorang anak yang masih kecil, masih bayi di dalam sebuah sungai. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Seorang putri Raja Firaun, putri Raja Firaun sedang berniat mandi, tapi dia melihat ada tangisan bayi, mendengar tangisan bayi. Suara bayi, apa itu? Kata putri Firaun. "Dayang, coba kamu lihat di sana. Apa yang ada di dalam peti pandan itu?" kata putri Firaun. Lalu dayang itu bergegas mengambil peti itu. Dan putri Firaun terkejut. Seorang bayi laki-laki ada di dalam peti di sungai. Tapi putri Firaun sangat menyukai bayi itu. Lalu diambilnya bayinya dan memberi nama Musa, yang artinya aku mengangkat anak ini dari air. Lalu putri Firaun menjaga dan merawat bayi Musa seperti anaknya sendiri. Bagaimana adik-adik? Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah putri Firaun sangat menyayangi bayi itu? Atau putri Firaun justru membiarkannya? Tentu tidak. Putri Firaun bahkan mencari ibu untuk menyusui bayi itu. Dan Musa tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat. Lihat, sampai dewasa putri Raja Firaun sangat menyayanginya. Lalu adik-adik, Musa pun tumbuh di kerajaan Raja Firaun.
Di sana dia sangat hidup enak, hidup mewah karena dianggap sebagai anak dari putri Raja Firaun. Pada suatu hari, Musa sedang berjalan-jalan di sekitar kerajaannya dan dia melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang dipaksa untuk bekerja. Bahkan bukan cuma dipaksa, tapi ditindas, dipukul. Wah, disiksa ya. Siapa di sini yang bekerja di rumah sambil dimarahin mamanya? Ada? Semoga tidak ada ya. Jadi adik-adik kalau disuruh mamanya, "Kakak, sapu rumah, bantu mama dong." Adik-adik harus mau. Iya mama, harus semangat membantu mamanya. Atau abang, mas, bantu papa mencuci motor. Juga harus semangat. Karena pada zaman dahulu lihat, untuk bekerja saja harus sangat keras, dipaksa, dipukul. Lalu tiba-tiba setelah melihat itu, Musa merasa sedih, hatinya merasa, kenapa mereka harus ditindas? Dan pada suatu hari, Musa melihat ada seorang Ibrani yang dipukul sampai berdarah-darah. Musa merasa, Musa merasa, apa ini? Kenapa sampai seperti itu? Kata Musa. Lalu Musa marah dan memukul orang Mesir ini. Saking marahnya, dia marah sekali pada orang yang telah menindas orang-orang yang lemah seperti ini. Berita itu pun terdengar sampai Raja Firaun. Lalu Raja Firaun menyuruh pasukannya untuk mengejar Musa. "Pasukan, cari Musa. Segera panggil, segera tangkap dia dan bawa kemari. Saya tidak mau dia sampai lolos," kata Raja Firaun. Lalu Musa mendengar bahwa dia akan ditangkap. Musa lalu segera lari adik-adik. Musa lari ke Midian. Dia lari, lihat pasukan mengejarnya. Wah, Musa ketakutan. Dia takut dan dia lari dengan sangat cepat. Di Midian ada seorang imam yang memiliki 7 anak perempuan. Imam di Midian itu menyuruh putri-putrinya untuk mengambil air supaya airnya itu akan diberikan kepada binatang ternak mereka. Tapi ketika putri-putri imam itu sedang menimba air, mereka justru diganggu oleh para gembala di sekitarnya. Jadi dilarang, tidak boleh mengambil air kami. Lalu putri-putri itu bingung, bagaimana ini? Bagaimana? Untunglah ada Musa. Musa yang berada di sekitar Midian itu pun menolong putri-putri yang sedang menimba air. Bahkan dia membantu putri-putri itu mengangkat dan mengambil air dan memberikan minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Kemudian putri-putri ini menceritakan kepada ayahnya bahwa mereka telah ditolong oleh Musa. Ayah, kata anak perempuannya. Loh, kenapa kalian cepat sekali kembali? Ini masih awal, tapi kenapa kalian sudah pulang ke rumah? Kata ayahnya. Ya ayah, kami ditolong oleh seorang pemuda. Waktu itu kami diganggu. Kami tidak boleh mengambil air. Untunglah ada seorang pemuda yang menolong kemari. Menolong kami, kata perempuan ini. Lalu ayahnya berkata, "Mana? Bawalah pemuda itu ke sini. Ayah ingin melihatnya dan berterima kasih kepadanya." Lalu Musa dipanggil dan dijamu oleh imam Midian ini. Bukan hanya dijamu, ayahnya
ayah perempuan-perempuan ini karena berterima kasih atas pertolongan Musa, Musa disuruh tinggal dan menetap di Midian. Bahkan Bapak imam ini memberikan satu putrinya yang bernama Zipora untuk dinikahkan kepada Musa. Dan Musa menikah lalu memiliki anak laki-laki bernama Gersom. Nah, adik-adik, begitulah cerita kita tentang Musa. Bayi Musa sampai dewasa, bahkan sampai dia lari ke tanah Midian. Adik-adik, sekarang ibu mau tanya, kira-kira Tuhan begitu baik ya? Telah menolong Musa, bahkan dari dia bayi umur 3 bulan. Nah, apa kesimpulan kita pada firman Tuhan kita kali ini? Yang pertama, bahwa Tuhan, lihat, cara Tuhan menyelamatkan Musa. Cara Tuhan menyelamatkan Musa. Apa adik-adik? Yang pertama, yaitu melalui sesama orang percaya. Adik-adik minggu kemarin sudah mendengar cerita tentang bidan Sifra dan Pua. Ya, bidan Sifra dan Pua. Tuhan meminta bidan Sifra dan Pua membiarkan bayi laki-laki yang lahir untuk tetap hidup. Sehingga bayi Musa bisa tetap hidup. Nah, itu cara Tuhan yang pertama. Lalu cara Tuhan yang kedua menyelamatkan Musa adalah melalui keluarganya sendiri. Siapa? Ibu Yokhebed dan kakak Miriam. Nah, melalui mereka Musa bisa selamat dan sampai ke Mesir. Yang ketiga, cara Tuhan justru cukup unik, yaitu melalui musuh. Musuh? Siapa musuhnya? Yaitu melalui putri Raja Firaun. Bagaimana coba? Ketika Tuhan meminta ibu Yokhebed dan kakak Miriam membiarkan anak laki-laki ibu Yokhebed ke sungai Nil, Tuhan menggerakkan hati putri Raja Firaun untuk mengambil bayi itu dan merawatnya. Luar biasa ya, cara Tuhan. Lalu yang keempat, melalui kisah Musa, kita diajarkan bahwa Tuhan bisa menyelamatkan kita melalui orang yang tidak kita kenal. Siapakah dalam kisah ini? Yaitu Imam Midian dan putri-putrinya. Sehingga Musa bisa tinggal, bahkan menikah dan memiliki anak. Bagaimana Tuhan kita? Hebat, luar biasa. Nah, adik-adik, kesimpulan kita bahwa apapun kita gelisah, sedih, panik, atau ada sesuatu yang susah, baik dalam dalam pelajaran di sekolah, atau mungkin kesusahan dalam bergaul anak-anak, atau masalah apapun, ingat kita punya Tuhan, kita punya cintanya Tuhan. Hah? Cintanya Tuhan? Ya, Tuhan begitu cinta dan sayang terhadap adik-adik, sehingga jika adik-adik punya sesuatu yang membuat adik-adik gelisah atau risau, jangan lupa ceritakan kepada Tuhan, berdoa, karena Tuhan akan memberikan cara yang luar biasa, bahkan cara-cara yang unik, seperti kisah Musa ya, bisa melalui orang-orang sesama kita yang percaya kepada Tuhan. Bisa juga yang kedua melalui keluarga kita yang bisa menolong kita, melalui mama, papa, saudara, tante, om, semuanya. Lalu yang keempat bisa melalui yang ketiga bisa melalui musuh. Bahkan mungkin adik-adik pernah punya teman yang tidak disukai ya, mungkin adik-adik ada bisa melalui orang-orang yang adik-adik tidak sangka, seperti padahal aku gak suka sama dia, tapi kok dia menolong aku. Nah, atau yang keempat bisa juga
Tuhan memakai cara dengan menggerakkan hati orang-orang yang tidak kalian kenal sama sekali. Luar biasa ya Tuhan kita. Sekarang adik-adik bisa renungkan, bisa adik-adik ingat-ingat. Pernah nggak adik-adik merasa ditolong atau dibantu oleh orang-orang yang tidak dikenal misalnya, atau oleh musuh kita? Kalau melalui keluarga pasti ya keluarga akan bantu kita ya, atau sama teman-teman di gereja, sesama orang percaya, ibu guru sekolah minggu, atau siapapun juga. Coba adik-adik ingat, apakah pernah kalian mengalaminya? Lalu kalian renungkan dalam hati, kalian pikirkan dan kalian resapi begitu baik dan begitu sayangnya Tuhan Yesus kepada kita. Adik-adik, sebelum kita menutup firman Tuhan kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau sudah begitu baik. Biarlah Tuhan, Kau jagai kami selalu, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan kami, menjaga dan menemani kami di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, cukup sekian firman Tuhan kali ini. Semoga adik-adik merasa terberkati dan ingat bahwa Tuhan Yesus selalu sayang kepada kita semua. Yang penting adik-adik harus selalu berdoa dan rajin ke gereja membaca firman Tuhan. Oke, sampai jumpa lagi di ibadah minggu kelas online minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dimasukkan dalam amplop, lalu dituliskan sekolah minggu. Persembahan dititipkan ke orang tua untuk dimasukkan dalam kotak persembahan, atau bisa dititipkan kepada Pak Ori atau Bu Dewi. Nah, untuk lagu persembahan, mari kita bersama menaikkan pujian Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita menutup sekolah minggu online kita hari ini, mari bersama kita menaikkan pujian Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau
Adik-adik yang terkasih, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang boleh Engkau berikan di kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, hari ini kami telah menyelesaikan sekolah minggu kita. Kiranya Engkau yang boleh memberkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jika ada tugas, jangan lupa dikerjakan ya. Jangan lupa juga menjaga kesehatan, memakai masker ketika kita keluar rumah, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak. Sampai jumpa di sekolah minggu GKI Wonosobo minggu depan. Dadah!